Oke. Itu alasannya. Sosok Kajen yang menolak jadi staf ahli DPR RI. Sekarang jadi pengusaha di Jakarta ya, Kak? Ya, usaha warung mahasiswa saya bilang. Warung mahasiswa. Ya. Namanya apa, Kak? Ngopi Barokah. Ngopi Jadi kalau di rumah itu namanya warung Barokah. Warung Barokah. Kalau yang di titik Tugu Proklamasi namanya Ngopi Barokah. Kopi Barokah. Iya. Oke. Itu apa aja, Kak, ininya, jajanannya? Saya konsisten untuk makanan Sulawesi Selatan. Makanan khas Sulawesi Ya. Selatan. Jadi ada nasi kuning, ada pisang hijau, ada palu mara, ada saraba. Saraba itu semacam benang jahe kalau ada. Benang jahe ya? Ya. Tapi kita tetap buat untuk minuman-minuman sasetan. Kita bawa kita sediakan untuk mahasiswa yang punya duit 6.000 misalnya. Iya. Kemudian yang punya 20.000 dia bisa pesan kopi Toraja. Jadi kita tetap untuk kelas ke bawah dengan kelas ke atas. Oke, Kak, sepengetahuan saya nih, Kak Jen ya, ini Ya. sepengetahuan saya. Untuk berjualan di Tugu Proklamasi itu nggak modal. Ini kok bisa gitu sampai jualan di sana? Ya, awalnya itu saya sering nongkrong. Ada sebuah tempat nongkrongan di situ. Hah? Dia udah setel ya bisnisnya karena udah mobil gitu. Ada mobil, oke. Iya, itu kopi Aceh Gayo. Saya sering banget di situ. Pertama, dia masih bisa diakses oleh mahasiswa, harganya. Oke. Kemudian ya rasanya juga enak. Hmm. Dan saya berpikir, ini pasti nggak punya komunitas gitu. Iya. Saya masa nggak bisa buat gitu. Dan ya saya memang benar-benar kalau ada sesuatu yang saya rencanakan, bagi saya wajib untuk organisasi. Bagaimanapun untuk- caranya, yang penting memang sesuai dengan aturan. Oke. Bukan dengan cara menghalalkan semuanya ya. Iya. Jadi akhirnya ya 3 kali saya datangi pengelola petugas Tugu Proklamasi itu, saya nggak pernah mau ditemui. 3 kali Ditolak berarti ya? ditolak. Oke. Ya kan nggak berhenti juga kita berpikir kan ini kok nggak mungkin, kita udah survei udah ini nggak mungkin nggak bisa gitu. Iya. Akhirnya saya menghubungi adik-adik yang biasa turun di jalanan demonstrasi. Oke. Oh, Kak Jen punya banyak adik-adik yang biasa demo ya? Iya ada. Oke. Jadi ternyata memang dia komunikasi baik dengan Kapolsek Menteng. Oh, iya. Karena Tugu Proklamasi itu ya wilayah Polsek Menteng ya, wilayah Menteng. Akhirnya ya dengan detik itu besoknya jam 9-an saya langsung ditemui dengan pengelola dan Tugu Proklamasi sama Kapolsek itu. Oke, mereka yang langsung menemui Kak Jen. Ya, mereka menunggu di satu tempat dan saya agak telat waktu itu, telat 30 menit. Itu sengaja apa memang telat? Memang lagi berpikir biar 1 kali jalan. Oke, iya. Akhirnya ya saya silaturahmi, saya menyampaikan gagasan kenapa anak muda wajib turun ke dunia bisnis gitu kan. Saya bilang, apa Pak, saya pikir Bapak paham kondisi anak muda sekarang. Siang mereka demonstrasi, sore mereka WA Bapak gitu. Iya. Saya mau mencoba menerobos di wilayah itu Pak, meskipun sedikit. Dan saya sampaikan bahwa saya tertib aturan. Kalau misalnya saya mesti urus ada administrasi yang saya urus ke RT, ke RW, ke kecamatan, saya siap. Oke. Akhirnya dia bilang saya mau tanya. Langsung saat itu dikasih izin. Iya. Dan saya sampaikan bahwa dengan catatan saya nggak mengganggu yang sudah ada jualan. Nggak mungkin saya jual kopi Aceh Gayo lagi. Saya akan jual kopi Toraja. Nggak mungkin saya jual mie Aceh. Saya akan jual nasi kuning Pak. Dengan tetap punya prinsip bahwa nggak mengganggu yang sudah ada. Nggak mengganggu yang sudah ada. Ya. Dan akhirnya ya mereka sampai ada bahasa yang keluar pas saya mau pisah, ya dia bilang kamu ini kecil-kecil cabai rawit juga ya. Kecil cabai Dan rawit. saya cuma bilang ya Pak izin Pak, kita tetap menjadi mitra kritis. Oke. Saya sesuai dengan petunjuk Bapak bahwa Bapak yang bertanggung jawab. Besok ada hal yang tidak diinginkan,
saya akan pasti kontak Bapak. Oke. Dan keberanian itu Kak Jen dapat dari mana? Nah, itu semua dari organisasi. Dari organisasi ya. Berarti semakin menambah hipotesa bahwa Kak Jen lebih organisasi dibanding akademisi ya. Dan alhamdulillah ya itu berjalan. Berjalan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sudah berapa bulan Kak? Itu udah 1 bulan lebih. Sudah 1 bulan lebih. Jadi ya kebahagiaan itu bagi saya ketika mahasiswa-mahasiswa itu semua pada kumpul, dan kadang yang kurang di 3.000 dia teriak, Kak, saya kurang dari itu, saya catat ya Kak. Oke. Nah, itu harapan saya tercapai. Iya. Maksudnya bahagia itu ketika mereka ini. Dan itu ya warung pinggiran, ngopi merakyat saya biasa bilang ya. Apa? Tapi Warung pinggiran? ngopi merakyat. Oke. Tapi alhamdulillah yang datang itu ya banyak para petinggi-petinggi punya posisi strategis. Punya posisi strategis, datang ke warungnya Kak Jen yang pernah menolak menjadi staf ahli DPR RI. Oke, mantap Jadi sekali. itu yang yang pernah datang itu ya istrinya Bang Ferenus Dapalda, dia Ya. ketua Presiden Hati Nasional, dan Oke. dia juga pengusaha gitu. Itu pernah datang situ ya, saya berpikir juga, waduh, ini sebentar kalau dia balik ke rumahnya bisa-bisa bencer ini kan. Saya yakin itu nggak dulu waktu mahasiswa masih, tapi saat ini udah tempat nongkrongnya di mana gitu Iya. kan. Sempat juga ketua KPU DKI telepon, terus mantan ketua umum Hati PBHI dan senior Sulawesi Selatan itu akhirnya banyak juga yang datang. Berarti relation power Kak Jen emang kuat ya? Ya boleh dibilang sih, karena yang datang di situ orang yang semua kenal saya. Orang yang semua kenal Iya. Kak Jen. Ya ada juga beberapa yang lewat, Iya. dia lihat, dan itu seminggu yang lalu ada yang malam ini makan, besoknya datang lagi, dia sampaikan bahwa nasi kuningnya enak. Oke. Ya, kemarin sore ada yang order sampai 110 dos, kemudian dengan menu yang lain 3 yang order kemarin WA saya semua, nasi kuningnya enak deh. Iya. Saya nggak tahu apakah karena asal bapak senang atau memang nyatanya ya. Tapi pernah nggak Kak Jen ini ada penyesalan yang pernah Kak Jen alami dan sampai sekarang masih Kak Jen ingat, ada nggak sih? Wah, kalau itu banyak juga nih. Banyak juga ya. Ini namanya kita bergerak beginian, pasti yang tidak suka dengan kita Oke. sangat banyak. Banyak juga ya? Ya, tapi bukan karena kita mengganggu yang lain, bukan karena kita bukan karena kita melanggar prinsip gitu. Tapi ya karena mungkin di pikiran mereka kita adalah menjadi saingan. Di Sulawesi Selatan saya dapatkan itu. Menganggap Kak Jen sebagai saingan ya? Ya, senior sekalipun. Di Sulawesi Selatan saya pernah mengalami itu. Dan ya itulah yang kemudian menempa saya, sehingga saya harus fight dan saya membuktikan bahwa ya di kapan dan dimanapun saya bisa survive gitu. Dan Ya. itu Dan sekarang Kak Jen bisa membuktikan itu. Ya. Oke, mantap sekali ya. Kak, gini. Tadi organisasi akademis organisasi ya? ya Sepakat? Organisasi sama usaha. Pilih yang mana Kak? harus dua aja. Kalau usaha itu lebih kepada kemandirian, kalau organisasi relasi. Oke, Jadi relasi. kalau disatukan ini berarti jalan bareng. Pantas Kak Jen. Jawabannya selalu diplomatis ya. Nggak bisa, karena kalaupun kita punya usaha, nggak punya relasi, siapa yang mau datang? Ya, Gitu. betul. Jadi harus disinkronkan. Oh, kita udah punya wadah nih, kita udah punya komunikasi baik ke orang. Masa kita nggak punya kreativitas yang kemudian kita nggak ngemis, tapi ada sesuatu hasil tangan yang kemudian mereka nikmati. Sekarang masih aktif di organisasi HMI Kak? Iya. Saya Masih di, sampai sekarang? Iya, saya di pengurus Koti PB HMI Wabendung, di Bendahara. Wakil Bendahara Umum. Iya. Itu periode sampai kapan Kak? Itu sampai 2021 karena kondisi corona kan, harusnya udah selesai 2020 ini, tapi karena kondisi sehingga belum pergantian kepemimpinan.
Oke. Di HMI itu kan banyak struktur kayak. Ya, Pernah jadi ketua di HMI? belum pernah. Terakhir jabatan saya di Sulsel, Sekretaris Umum Bupati Kota Sulsel. Sekretaris umum. Ya, Setelah itu ke PB. ya. Setelah itu kemana lagi nih? Apa udah harus berhenti gara-gara usaha? Oh, dan Oh enggak, tetap. ya, bagi saya itu berorganisasi harus punya targetan. Target yang paling Kak Jen sekarang ingin capai apa kalau gitu? Saya selalu bilang ke siapapun, kalau berorganisasi hanya mau di struktur departemen terus, ngapain berorganisasi? Oke. Harus ada targetan-targetan ya. Dalam perencanaan hidup orang itu harus kita punya. Oke, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau 1 tahun sampai 3 tahun itu aja udah. Mending kita jauh-jauh meninggalkan banyak hal, mengorbankan banyak hal, termasuk orang tua ditinggalkan. Ya ngapain, mending pulang kampung bantu mereka gitu. Itu jauh lebih mulia. Iya. Sehingga ya saya selalu percaya bahwa dalam berorganisasi harus sampai pada pimpinan. Harus sampai pada pimpinan. Iya. Berarti sekarang ada target untuk menjadi pimpinan ya? Saya punya niatan memang untuk mau bertarung di Ketua Umum Bupati PBNI. Karena bagi saya persoalan kalah menang itu urusan belakang, tapi prosesnya. Prosesnya. Karena dari proses itu semua kita benar-benar mengetahui siapa yang menjadi lawan kita, siapa yang hanya mau memainkan kita gitu. Siapa yang dulu kawan ternyata jadi lawan misalnya. Oke. Itu kalau nggak bertarung secara untuk mau menuju ketua umum itu nggak didapatkan. Itu datar aja. Tapi kalau masuk pada itu keren, bertarung secara gagasan. Oke. Bertemu dengan berbagai banyak orang lagi-lagi, ya itu akan semakin memberikan pengalaman berharga lah bagi saya. Karena kenapa saya tertarik ya, saya mengalami pas di Sulawesi Selatan itu yang pertarungan di Kuati Batu Sosial Bank. Iya. Itu benar-benar ternyata begini ya dinamikanya. Ternyata ini dari situ akhirnya ya kita punya pengalaman yang baru. Itu sempat bertarung juga jadi ketua di sana. Sempat. Kalah akhirnya jadi sekretaris. Iya. Oke, malah kalah jadi sekretaris ya. Iya. Berarti langsung gabung dong, kayak yang sekarang ya, pemerintahan sekarang ya. Jadi dalam berorganisasi ini kita harus kuatkan di komitmen. Komitmen. Kalau misalnya udah ketemu dengan para kandidat dan kita komitmen bahwa ketika suara kita sedikit, ya harus itu yang dijalankan. Oke. Sehingga kita nggak terbuang pada saat penyusunan struktur. Sekali layar terkembang ya. Karena kalau misalnya sederhana ya saya melihatnya, kalau organisasi kecil aja kita udah belajar menjadi tidak konsisten ya. Kalau orang Sulawesi bilang ya taruh ada taruh gaul. Oke. Apa yang kita ucapkan ya itu yang kita lakukan gitu loh. Nah. Kalau hal kecil aja kita nggak bisa komitmen, ya gimana kalau kita disuruh urus negara? Iya, iya. Gitu. Dan ya memang kita harus saya selalu bilang semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Oke. Jadi dimanapun lingkungan siapapun ya kita nggak bisa ini gitu. Kita nggak bisa memandang sebelah mata orang dengan tukang parkir sekalipun, dengan penjual-penjual banyak perjalanan juga. Iya, itu kita harus jadikan sebagai karena hal semua ini ya saling berputar. Oke. Gitu. Kak, rencana selesai kuliah S2-nya kapan nih? Ini Apa sudah- mau mengulang S1-nya? enggak. Enggak ya? Saat saya mau masuk perguruan tinggi di UNAS itu, saya komitmen bahwa saya nggak boleh selama waktu S1. Nggak boleh selama waktu Ya. S1. Kurang 1 tahun dari S1 boleh? Jangan. Oh, iya. Nggak boleh ya, minimal lewat 1 tahun lah. Lewat 1 tahun. Ya. Oke. Tapi nggak bisa juga karena maksudnya kalau S2 itu biayanya lebih mahal kan. Iya, benar. Jadi pasti kita putar otak gimana supaya cepat. Cepat selesai. Kalau S1 ya masih bisa lah. Gitu. Ini S2 waduh. Gila juga ya. Kalau berorganisasi kapan mau selesai? Kalau organisasi saya targetkan kalau sudah pada puncak pertarungan itu artinya sudah selesai Sudah pada selesai. wilayah organisasi.
Kalau Jadi ya, kalah berhenti atau tetap jadi pengurus? nah itu tergantung nanti. Tergantung lobby ini ya. Oke, oke. Itu tergantung. Berarti ini akan menjadi pertarungan terakhir Kak Jen di organisasi, Bro? Iya, saya udah.